Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 476. Dilihat dari ekspresi Ningsih Sakti, sepertinya dia sudah tidak sabar untuk pergi ke rumah Adinata dan bertemu keluarga Adinata. Adinata juga mengangguk, "Oke, sesampainya di sana, aku akan mengantarmu ke rumahku dulu, lalu kembali menjemput Anastasia." Tak lama kemudian, pesawat lepas landas dan naik ke ketinggian. Jet pribadi keluarga Sakti sangat mewah, agar tidak mengganggu keluarga Sakti. Zhang Meng dan Lin Beibei pergi ke tempat istirahat lain dan tidak duduk bersama Adinata dan yang lainnya. Ketika mereka sampai di tempat duduk mereka dan duduk, Zhang Meng dan Lin Beibei mengobrol sambil minum kopi. "Zhang Meng, Beibei, menurutmu mengapa Fadhking bersikeras menyeret kita ke Inggris untuk berpesta? Saya masih bekerja. Ada banyak hal yang terjadi di perusahaan, dan saya telah menunda beberapa pesta makan malam dalam waktu singkat." Lin Beibei berkata, "Bukankah dia selalu ingin kita datang dan melihat seberapa baik dia menikah? Dia adalah orang yang paling sia-sia. Setelah menikah dengan keluarga kaya Inggris, dia akan selalu pamer. Namun, dia meminta kita pergi ke Inggris bersama, terutama karena dia ingin melihat apakah suami Anastasia punya uang, kan?" Zhang Meng mengangguk, "Ya, menurutku juga begitu. Fadhking selalu mengatakan bahwa suami Anastasia adalah pembohong. Dia juga mengatakan bahwa dia dan suaminya telah menyelidiki dan menemukan bahwa tidak ada keluarga Brahma yang kaya di Inggris. Awalnya, Fadhking berencana terbang kembali untuk menghadiri pernikahan Anastasia dan Li Chengjie pada tanggal 1 April. Tetapi ketika dia mendengar bahwa pengantin pria telah digantikan oleh Adinata, dia berhenti datang." Lin Beibei memegang dagunya dan melihat lapisan awan putih di luar jendela kapal. "Saya juga berpikir Adinata tidak terlihat seperti orang kaya. Dia telah tinggal di keluarga Sakti sejak dia menikah. Anastasia menghabiskan seluruh hidupnya uang untuk rumah dan mobil. Saya membelinya dengan uang, dan sebagai seorang suami, dia tidak membayar apapun." Zhang Meng menyesap kopi. "Ketika kami tiba di Inggris, semuanya terungkap. Pada hari pernikahan, bukankah kakak laki-laki tertua Adinata mengatakan bahwa dia akan memberi Anastasia semua properti bar di Inggris? Saat kita pergi ke bar, kita akan mengetahui apakah Anastasia adalah ratu bar Inggris." Lin Beibei tersenyum, "Pantas saja Fadhking membawa kita ke bar untuk bertemu Feng. Sepertinya dia juga ingin mengetahui latar belakang Adinata. Haha, akan ada pertunjukan bagus untuk segera ditonton." Keduanya mengobrol sebentar, lalu memakai masker mata dan tertidur. Dalam pelayaran kali ini, pesawat terbang selama 10 jam sebelum tiba di London. Saat kami sampai di tempat tujuan, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. "Oh, aku mau ke rumah ayah." Sisi melompat-lompat, sangat senang. "Lakukan pelan-pelan." Adinata meraih tangan kecil Sisi dan perlahan membawanya menuruni jalur pesawat. Semua orang juga membawa tas mereka dan berjalan perlahan. Begitu saya turun dari pesawat, saya langsung melihat belasan Rolls-Royce menunggu di depan saya. Semuanya Rolls-Royce putih, masing-masing bernilai lebih dari 10 juta, dan semuanya edisi terbatas. Zhang Meng dan Lin Beibei sangat terkejut saat melihatnya. "Ya Tuhan, banyak sekali Rolls-Royce putih. Apakah semua Rolls-Royce putih di dunia ada di sini? Ini sangat spektakuler." Keluarga Brahma sangat bangga. Ningsih Sakti juga dengan senang hati berkata kepada Adinata, "Adinata, kakekmu sangat sopan, mengirimkan begitu banyak mobil mewah untuk menjemput kami." Adinata sedikit mengernyit, karena dia tahu bahwa menurut gaya kakeknya yang rendah hati dalam menangani berbagai hal, tidak mungkin dia akan begitu terkenal dan mendapatkan begitu banyak Rolls-Royce, semuanya berwarna putih, untuk memilihnya. Sampai di bandara, Anastasia juga tersenyum bahagia, merasa bahwa dia sangat dihargai, dan mengeluh kepada Adinata, Kamu mengatakan kepadaku kemarin bahwa kakekmu akan mengambil alih kita dengan cara yang rendah hati, tetapi kamu sebenarnya berbohong kepadaku." Pada saat ini, seorang wanita dengan sosok bangga keluar dari Rolls-Royce putih di bagian depan. Wanita itu sangat menarik, mengenakan kacamata hitam, rok pendek, dan sepatu hak tinggi berwarna merah muda. "Hei, bukankah itu Fadhking?" Begitu wanita itu keluar dari mobil, Zhang Meng dan yang lainnya mengenalinya. Itu adalah Anastasia dan teman kuliah mereka, Fadhking. "Hazi." Setelah sekian lama mengerjakannya, ternyata belasan Rolls-Royce ini bukan diaransemen oleh keluarga Brahma, melainkan oleh Fadhking. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa pemandangan spektakuler ini tidak ada hubungannya dengan Adinata. "Hai, saudari."
Fadking berjalan dengan sepatu hak tinggi dengan postur yang bagus, melepas kacamata hitamnya, dan melambai kepada Anastasia dan yang lainnya. Pertama, dia memeluk Anastasia dan memuji, "Sayangku, berat badanmu turun lagi. Bagaimana kamu mempertahankan bentuk tubuh yang baik?" Anastasia tersenyum dan berkata, "Kamu jelas dalam kondisi yang lebih baik dariku. Setelah aku menikah, suamiku menambah berat badanku beberapa kilogram." Fadking tersenyum dan memeluk Zhang Meng dan Lin Bei lagi. Zhang Meng bertanya, "Fadking, apakah kamu menyiapkan Rolls-Royce ini?" Fadking berkata dengan bangga, "Ya, saya meminta suami saya untuk menyiapkannya. Saya berkata saya akan menjemputnya di bandara." Ketika Fadking melihat Mingse Sakti dan Sisi, dia juga tersenyum dan melambai, "Halo, Paman, Sisi sayang, apakah kamu masih ingat bibi cantik itu?" Setelah melihat orang-orang turun dari pesawat, Fadking tiba-tiba berkata, "Anastasia, mengapa kamu memiliki begitu banyak orang di sini? Di mana ibumu dan kakekmu? Bukankah Emyulin, MUQ dan yang lainnya datang untuk bermain bersama?" Anastasia menggelengkan kepalanya, "Tidak, mereka tidak datang. Maaf, saya seharusnya memberitahu Anda lebih awal. Akan terlalu mahal bagi Anda untuk menyiapkan begitu banyak mobil." Fadking tersenyum, "Lihat apa yang kamu katakan, tidak ada biaya apapun. Sepertinya mobilku disewa, semua mobil ini milik suamiku. Tidak apa-apa, aku meminta mereka untuk menyimpan 2 di antaranya, dan membiarkan mereka mengusir yang lain." Anastasia tersenyum. Dia cukup menarik sebagai seorang saudara perempuan. Dia segera meraih lengan Adinata dan memperkenalkan Fadking. "Fadking, izinkan aku memperkenalkan kepadamu. Ini suamiku, Adinata." Karena Fadking tidak menghadiri pernikahan Anastasia, dia dan Adinata belum bertemu. Adinata berinisiatif untuk menyapa, "Halo." Fadking juga memanggilnya dengan sangat akrab, "Hai, suamiku sayang." "Adinata." Adinata sangat malu, "Kamu memanggilku apa?" Fadking menjelaskan sambil tersenyum, "Anastasia adalah sayangku, dan kamu adalah suaminya, jadi ketika aku meneleponmu, bukankah yang kamu maksud adalah suamiku tersayang?" Dengan baik, Adinata terdiam sesaat, wanita ini cukup menarik. Fadking berkata, "Ngomong-ngomong, Anastasia, aku sudah memesan tempat duduk di Churchill Bar. Biarkan pamanmu dan suamimu ikut bersamamu." Mingse Sakti berkata, "Tidak, kalian bersenang-senang. Adinata dan aku akan kembali ke rumah Adinata dulu dan bertemu orang tuanya." Faktanya, Anastasia juga ingin pergi ke rumah Adinata bersamanya, dan ingin mencari waktu untuk berpesta dengan Fadking keesokan harinya, tetapi Fadking bersikeras malam ini. Fadking tidak memaksanya. "Oh, oke, Adinata, kamu tinggal di mana? Ambil Rolls-Royce-ku dan aku akan meminta sopir untuk mengantarmu pulang." Adinata berkata, "Terima kasih, tidak perlu. Kakekku tahu aku akan datang dan harus segera datang menjemput kami." Ya, Fadking tidak terburu-buru untuk pergi. Dia juga ingin melihat bagaimana suami Anastasia, yang disebut keluarga Brahma, akan menjemputnya dan ayah Anastasia. Segera, sebuah mobil hitam yang sangat mencolok melaju. Bab 477. Anastasia bukan istri bos. Itu sedan Bentley yang termasuk mobil mewah, tapi modelnya sudah tua, dan mobilnya kurang bersih. Berbeda dengan lusinan Rolls-Royce milik Fadking, masing-masing mobil sehalus yang dipajang di toko 4S. Setelah Bentley berhenti, seorang lelaki tua keluar dari mobil. Itu adalah kepala pelayan Leon. Pelayan Leon. Ketika Adinata dan Anastasia melihat butler Leon, mereka bergegas dan Mingse Sakti juga berjalan bersama Sisi. "Tuan muda ketiga, selamat datang di rumah." Butler Leon tersenyum bahagia, dengan kerutan di wajah lamanya. Anastasia juga pernah mendengar tentang Butler Leon sejak lama, meskipun dia hanya seorang pembantu rumah tangga dan Anastasia adalah nyonya muda keluarga Brahma, dia tidak bertingkah seperti tuan seperti jelita di masa lalu. Anastasia membungkuk kepada Butler Leon dengan hormat dan berkata, "Halo, Butler Leon, saya istri Adinata, Anastasia." Butler Leon juga buru-buru membungkuk untuk mengucapkan terima kasih. "Halo, nyonya muda ketiga, selamat datang di rumah tuan muda." Ketika dia mendengar Butler Leon memanggil nona mudanya dan mendengar pidato sambutan Butler Leon, Anastasia sudah sangat bahagia. "Saya akhirnya bisa datang ke rumah Saktiami saya, dan akhirnya bertemu dengan keluarga Saktiami saya." Mingse Sakti juga dengan cepat berjabat tangan dengan kepala pelayan pihak lain. "Halo, Tuan Fad, saya Mingse Sakti, ayah mertua Adinata." Butler Leon dengan cepat berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Sakti." Sisi juga berteriak gembira, "Halo, Kakek Fad." "Halo, Nona Sisi. Saya akan sangat senang bertemu Anda. Semuanya, silakan masuk ke mobil," kata Guan Fad. Saat keluarga Sakti sedang mengobrol dengan Butler Leon, Fadking dan 3 lainnya mengobrol di kejauhan. Fadking berkata dengan nada menghina, "Apakah mobil itu dikirim oleh keluarga Saktiami Anastasia? Hanya yang ini?"
bukankah terlalu jelek? Zhang Meng tersenyum dan berkata, tidak buruk, ini tetap saja Bentley. Fadking tersenyum dan berkata, saya pusing, itu Bentley tua, kan? Tahukah Anda betapa murahnya membeli Bentley bekas di Inggris? Saya benar-benar ragu bahwa suami yang dinikahi Anastasia adalah pembohong. Lin Beibei dengan cepat mengingatkan, Fadking, kecilkan suaramu, dan jangan katakan itu di depan Anastasia. Anastasia sangat menyukai Adinata. Fadking mendengus dingin. Adinata pertama-tama membiarkan Mingse Sakti dan Sisi masuk ke dalam mobil, lalu berjalan kembali bersama Anastasia, berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada 3 teman sekelas Anastasia sebelum pergi. Melihat Adinata kembali, Fadking sekali lagi menunjukkan senyum palsu di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Hei, Tuan Brahma, ternyata Anda berasal dari keluarga kaya. Anda mengirim Bentley untuk menjemput Anda di bandara. Mobil itu ada di London. Sulit dilihat." Adinata tahu bahwa Fadking sedang mengejek. Fadking mendapat selusin Rolls-Royce senilai lebih dari 10 juta, dan Adinata hanya punya Bentley tua di sini, bagaimana bisa dibandingkan? Adinata menjelaskan, mobil itu memang agak tua, tapi Butler Leon lebih tua, lebih menyukai mobil tua, dan menyukainya, jadi dia belum menggantinya. Fadking segera berpura-pura terkejut dan berkata, ya, keluarga Brahma benar-benar luar biasa, dan ada juga kepala pelayan. Kepala pelayan itu mengendarai mobil yang bagus. Jadi bukankah mobil yang dikendarai orang tuamu akan lebih bagus lagi? Omong-omong, Tuan Brahma, Anda tinggal di mana? Tempat tinggal saya dan suami juga berada di daerah kaya di Inggris. Mungkin kami bertetangga. Tentu saja, mustahil bagi Adinata untuk dengan santai memberitahu seseorang yang baru dia temui di mana kakeknya tinggal. Adinata tersenyum dan berkata, keluargaku tidak tinggal di daerah kaya. Fadking mencibir. Akhirnya membuat Adinata ini mengakui bahwa dia bukan lagi generasi kedua yang kaya. Adinata tidak repot-repot menjelaskan dan bertanya, apakah kamu minum di Churchill Bar di Whitehall Street? Anastasia, aku akan mengantar ayahmu dulu, dan aku akan menjemputmu nanti. Ya, itu adalah Churchill Bar di Whitehall Street, Fadking berkata, saya mendengar bahwa Anastasia kita adalah Ratu Bar Inggris. Kalau begitu, apakah Anda tidak perlu saya mentraktir Anda hari ini? Meskipun Fadking adalah seorang wanita yang sangat baik kepada Adinata di permukaan dan tidak mengatakan sesuatu yang terlalu kasar, dia memiliki sisi tajam yang tersembunyi di mana-mana, dan setiap kata yang dia ucapkan sepertinya menguji dan mengekspos Adinata. Adinata berkata, ya, semua bar besar dan kecil di Inggris ini dimiliki oleh Anastasia. Malam ini, kamu bisa memesan apapun yang kamu mau di Churchill S Bar tanpa membayar. Fadking dan 3 orang lainnya sangat senang, benarkah? Kami akan menganggapnya serius. Anastasia juga sangat senang dan gembira. Sejak menikah, dia mendapatkan gelar lain, Ratu Pub Inggris. Teman-teman sekelas dan teman-teman ini memanggilnya seperti ini secara pribadi. Seiring waktu, Anastasia menjadi terbiasa dengan gelar ini, dan gelar ini diberikan oleh Adinata, pria kesayangannya, dan dia sangat menyukainya. Anastasia menarik pakaian Adinata dengan rasa malu dan bertanya dengan suara rendah, benarkah? Apakah orang-orang di bar tidak akan mengenali saya? Adinata tersenyum dan berkata, sayang, menurutmu aku tidak berbohong kepadamu, bukan? Jangan khawatir, semua bar ini milik perusahaan grup, dan bos grup ini adalah kamu dan aku. Semua para pemimpin bar, aku tahu namamu. Jika saatnya tiba, kamu hanya perlu menunjukkan kartu identitasmu padanya, dan aku jamin dia akan melayanimu seperti tuannya. Anastasia tersenyum. Fadking merasa sangat tidak nyaman, tetapi berkata sambil tersenyum, kalau begitu ayo kita pergi ke bar Anastasia secepatnya. Aku tidak sabar untuk membunuh Anastasia. Zhang Meng juga tersenyum dan berkata, saya juga. Saya ingin memesan sebotol anggur termahal. Lin Beibei berkata, 1 botol sudah cukup, setidaknya 3 botol. Haha. Anastasia juga sangat murah hati. Saudari-saudari, lakukan apapun yang kamu mau, aku akan mentraktirmu. Melihat Anastasia dan teman-teman sekelasnya pergi dengan gembira, Adinata juga sangat senang. Sayang, ajak teman sekelasmu bersenang-senang. Kamu adalah ratu bar di sini, dan semua bar adalah milikmu. Adinata tidak membelikan Anastasia rumah atau memberinya mobil, dia juga benci memberikan barang-barang yang sangat diinginkan semua wanita Tiongkok. Namun, Adinata memberi Anastasia lebih banyak lagi. 4 wanita cantik Cina tiba di Churchill Bar di Whitehall Street dengan Rolls-Royce putih. Setelah masuk, saya menemukan bahwa tidak banyak orang di bar, tetapi tidak terlalu banyak. Mereka berempat sedang duduk di bar, dan 4 wanita cantik berwajah Asia itu langsung menarik perhatian banyak pria. Zhang Meng mengetuk bar dan berkata kepada bartender dalam bahasa Inggris, beri kami sebotol anggur paling mahal di sini. Lin Beibei tersenyum dan berkata, kami ingin 4 botol. Sambil menyeka gelas anggur, anak laki-laki kulit putih itu mengingatkan, 4 wanita cantik, anggur termahal di sini harganya beberapa ribu pound.
Zhang Meng tersenyum dan berkata, ribuan pound bukanlah apa-apa. Lagi pula kita tidak perlu membayar. Induk semangmu ada di sini, dan kamu bahkan tidak mengenalinya. Nyonya bos, pelayan laki-laki itu tidak tahu kenapa. Anastasia dengan gugup memperkenalkan dirinya kepada pelayan. Baiklah, halo, saya Anastasia dari Green King Bar Group, CDSU. Namun, ketika Anastasia mengumumkan namanya, pelayan itu menjawab, jadi, apakah ini alasan mengapa Anda tidak mau membayar untuk minum? Bab 478. Kamu Adinata pembohong? Anastasia panik saat mendengar bartender mengatakan ini. Tanpa diduga, dia mengungkapkan identitasnya, namun pelayan di bar tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Anastasia berkata, bukannya saya tidak mau membayar minuman saya. Maksud saya, bukankah Churchill Bar ini dimiliki oleh Green King Bar Group? Dan saya adalah pemegang saham terbesar Green King Bar Group. Sebagai pemilik, saya masih berhak menggunakan botol wine di toko saya, bukan? Anastasia berbicara dengan sangat pelan dan lembut, mungkin karena dia jarang berbicara bahasa Inggris. Ketika Fadking melihat ini, dia berkata kepada Anastasia, Anastasia, kamu adalah bosnya, mengapa kamu berbicara begitu sopan kepada seorang pelayan? Setelah itu, dia berteriak kepada bartender, hei, itu bosmu, bar ini miliknya. Kita bisa memesan minuman apapun yang kita mau. Bartender itu tertawa terbahak-bahak. Apakah kalian berempat adalah geng penipu Tiongkok? Apakah kalian ingin minum gratis? Jika kalian ingin minum gratis, kalian bisa menemui para tamu di bar. Mereka bisa membelikanmu minuman, tapi kamu harus bermalam bersama mereka. Tapi jangan berharap bisa minum ribuan pon anggur berkualitas. Kalian wanita Asia adalah yang termurah. Jika kamu tidur denganku selama 1 malam, kamu hanya bisa minum sebotol anggur paling banyak bernilai beberapa puluh pound. Kata-kata sarkastik dan menghina dari bartender membuat keempat Fadking marah. Fadking dan Zhang Meng sangat marah sehingga mereka menampar meja bar. Apa katamu? Dengan siapa kamu berbicara tentang tidur? Segera minta maaf kepada kami. Bartender itu menyeka gelas, menunjuk ke arah Anastasia, dan berkata sambil tersenyum, wanita ini berbohong lebih dulu. Churchill Bar kami tidak ada hubungannya dengan Green King Bar Group. Pemilik bar kami bernama McDonald. Anastasia mengepalkan tangannya, merasa sangat tidak nyaman. Jika bukan karena dirinya sendiri, dia dan teman-teman sekelasnya tidak akan dihina seperti ini. Namun setelah mendengar perkataan bartender tersebut, Anastasia menjadi sangat bingung. Bukankah bar ini milik perusahaan grup bar yang dia kendalikan? Namun Adinata dengan jelas mengatakan bahwa semua bar di Inggris, besar dan kecil, dimiliki oleh grup bar. Tanpa diduga, saat ini, Fadking tiba-tiba berkata, McDonald? Apakah itu McDonald, presiden perusahaan Yingke? Bartender itu menjawab, ya, itu Tuan Downer. Apakah Anda juga mengenalnya? Dia adalah pemuda kaya paling berprestasi di Inggris. Dia belum berusia 30 tahun, dan dia sudah memiliki kekayaan miliaran pound sterling. Zhang Meng juga tiba-tiba berkata, mengapa saya merasa nama ini terdengar familiar? Fadking berkata, McDonald adalah suamiku. Lin Beibei tiba-tiba menyadari, oh ya, nama suamimu McDonald. Ternyata bar ini milik suamimu. Anastasia juga tercengang, dia awalnya disebut Ratu Bar, dan dia setuju untuk membawa teman-teman sekelasnya ke sini untuk makan, dan dia akan mentraktir mereka. Namun, saya tidak menyangka pemilik bar itu ternyata adalah Fadking. Fadking segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Hei sayang, izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu membeli Churchill Bar? Apa itu benar-benar dibeli olehmu? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku sedang di Churchill Bar sekarang. Bartender di sini menghina teman sekelasku. Aku ingin kamu segera memecatnya. Setelah menutup telepon, Fadking tersenyum dan berkata kepada mereka bertiga, saya pusing. Bar ini benar-benar milik keluarga kami. Sayangnya, itu semua karena suami saya terlalu kaya. Dia suka membeli bar, akilang anggur, DLL. Ketika dia tidak ada pekerjaan, saya tidak tahu sama sekali. Anastasia dan 3 lainnya melihat ekspresi teman sekelas lama ini, tetapi mereka semua bertanya-tanya dalam hati. Apakah Fadking sengaja bertindak seperti ini? Kebetulan sekali bar yang kamu pilih dibeli oleh suamimu, tapi kamu tidak mengetahuinya. Lin Beibei berkata, Fadking, apakah kamu sengaja mempermalukan teman-teman lamamu? Lin Beibei sekilas tahu bahwa Fadking hanya berpura-pura mempermalukan Anastasia dan mengungkap suaminya. Lin Beibei dan Zhang Meng tentu saja akan senang melihat Adinata terungkap sebagai pembohong, tapi dengan melakukan itu, Anda membuat Anastasia sangat malu dan malu. Bukan membicarakan perasaan persaudaraan, hanya mengatakan bahwa Lin Beibei dan Zhang Meng kini tinggal di Tiongkok dan bergantung pada keluarga sakti dalam banyak hal tidak mungkin mereka menertawakan Anastasia. Oleh karena itu, Lin Beibei berusaha keras untuk berbicara hangat untuk Anastasia. Fadking berkata dengan cepat, sial, bagaimana aku bisa? Anastasia, tolong jangan salah paham, aku benar-benar tidak tahu bar ini milikku, sungguh. Anastasia tersenyum canggung. Oke, tidak perlu mengatakan apa-apa, saya percaya padamu. Anastasia tahu bahwa Fadking selalu iri padanya ketika dia masih kuliah.
Cemburu karena dia lebih cantik dari Fadhking, dan cemburu karena dia memiliki latar belakang keluarga yang lebih baik daripada Fadhking. Pada saat ini, bartender laki-laki tiba-tiba menjawab telepon, dan dia segera meminta maaf kepada Fadhking. "Maafkan saya, Nyonya Downer. Saya minta maaf atas apa yang baru saja saya katakan. Saya harap Anda dapat memaafkan saya kali ini dan jangan memecat saya." Fadhking mendengus dingin. "Kamu telah menghina adik perempuanku tersayang dan kamu masih ingin terus bekerja di tokoku? Apa yang kamu pikirkan? Keluar dari sini sekarang juga." Fadhking tidak menunjukkan ekspresi apapun. Bartender laki-laki itu membungkuk hormat kepada keempat orang itu dan meminta maaf, maaf, 4 wanita, karena mengganggu suasana pesta Anda. Saya berangkat sekarang. Setelah itu, bartender laki-laki itu pergi. Zhang Meng dengan gembira memuji, "Fadhking, kamu sangat mendominasi. Siapapun yang menghina saudara perempuan kita harus keluar." Lin Beibei juga berkata, "Untungnya, salah satu dari Anda dan Anastasia adalah bosnya. Jika tidak, jika kami dihina oleh bartender hari ini, tidak ada yang bisa kami lakukan." Anastasia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Terima kasih, Fadhking." Sulit baginya untuk mengatakan ini. Awalnya, dia seharusnya menjadi bos di sini. Jika terjadi sesuatu, dialah yang seharusnya menyelesaikan masalah saudara perempuannya. Tapi sekarang, semua cahaya telah diambil oleh Fadhking. Fadhking sangat senang dan berkata kepada bartender wanita lainnya, "Segera buka 4 botol anggur merah termahal di sini." "Iya bos." Bartender wanita itu sangat patuh dan menyiapkan gelas anggur merah untuk mereka berempat. Anastasia berkata, "Maaf, saya tidak minum. Beri saya minum." Fadhking bertanya, "Kenapa kamu tidak minum?" Anastasia berkata, "Saya akan bertemu keluarga Adinata nanti. Sungguh tidak sopan mencium bau seperti orang mabuk saat kita bertemu untuk pertama kalinya." Fadhking berkata tanpa daya, "Anastasia, mengapa kamu masih menganggap serius suami pembohongmu? Apakah kamu masih berpikir untuk bertemu orang tuanya? Dia sendiri pembohong, apa gunanya bertemu orang tuanya?" Zhang Meng juga berkata, "Ya, Anastasia, bukankah suamimu mengatakan bahwa Churchill Bar adalah milik keluarga Brahma? Dia juga mengatakan bahwa semua bar di Inggris adalah milik keluarga mereka, dan mereka semua sangat murah hati dalam hal ini. Hari pernikahan, saya memberikannya kepada Anda, tetapi ketika saya datang hari ini, saya menyadari bahwa bukan itu masalahnya sama sekali." Lin Beibei juga berkata, "Saya juga berpikir Adinata tidak terlihat seperti orang kaya. Dia menggunakan Bentley tua untuk menjemputnya di bandara. Saya tidak tahu apakah itu bekas atau sewaan. Tidak seperti itu bagus seperti yang kamu beli baru. Ini mobilnya." Anastasia merasa sangat tidak nyaman ditanyai dan diejek oleh saudara perempuan baiknya. Apakah Adinata benar-benar pembohong? Bab 479. Anastasia merasa terhina. Fadhking duduk di bar, menyilangkan kaki, dan mengeluarkan sekotak rokok. Wanita mengetahui bahwa Anastasia dan 3 orang lainnya tidak merokok, dia mulai merokok. Dia cantik, dan dia terlihat lebih menawan ketika dia merokok, dan dia juga terlihat seperti bos. Dia meniupkan cincin asap dan berkata, "Anastasia, jangan salahkan saudara perempuanku karena membicarakanmu. Apakah kamu terbawa oleh cinta? Masuk akal jika seorang gadis dari keluarga sepertimu, yang telah melihat dunia, bagaimana dia bisa mempercayai omong kosong yang dikatakan Adinata? Dia pemilik semua bar di Inggris. Sial, untungnya, aku tidak menghadiri pernikahanmu. Jika aku ada di pesta pernikahan itu, saat dia mengatakan ini, aku akan menampar wajahnya. Suamiku berasal dari keluarga Inggris yang terkenal. Dia memiliki hubungan dekat dengan keluarga terkemuka, keluarga kerajaan, dan bahkan tokoh politik di Inggris. Kami bahkan tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk membeli semua batangan atas Inggris." Anastasia bukanlah wanita yang lemah. Dia juga sangat marah ketika seseorang membicarakan pria yang dicintainya seperti ini. Anastasia membalas, "Fadhking, kamu tidak mengerti suamiku, tolong jangan bicara omong kosong. Suamiku tidak punya alasan untuk berbohong kepadaku, karena aku bukan wanita yang rakus akan kekuasaan dan uang. Bahkan jika dia tidak punya uang, aku juga masih menyukainya." Fadhking mengambil gelas anggur dan berkata, "Sayangku, kamu tidak memahami hal ini. Kamu tidak menghargai status keluarga, tetapi orang tuamu menghargainya. Dia mungkin tidak melakukan hal-hal dangkal ini untuk menipu kamu, tetapi untuk berbohong kepada orang tua Anda." Zhang Meng dan Lin Beibei juga memihak Fadhking dan mendukungnya dalam perang melawan Adinata. "Ya, Anastasia, bukankah Bibi selalu tidak menyukai Adinata? Mungkin Adinata benar-benar melakukan ini untuk membodohi orang tuamu. Jika kamu bertanya padaku, Adinata pasti pria miskin. Dia menikah dengan Anastasia dan bahkan tidak memiliki kamar suite. Bisakah pria yang tidak bisa menikah dan tinggal serumah akhir ini disebut pria? Juga,
Anastasia awalnya memiliki mobil Jeep merah yang dapat dikendarai dengan baik, tetapi dihancurkan oleh salah satu anak buah Adinata. Kamu tidak meninggalkan rumah ketika kamu menikah, dan kamu menghancurkan mobil orang lain, jadi kamu cukup membayar mobilnya. Tapi Bentley Continental baru milik Anastasia dibeli dengan uangnya sendiri. Zhang Meng dan Lin Beibei tahu lebih banyak tentang urusan Adinata dan Anastasia, jadi mereka terus berbicara. Fan Qing menyesap anggur dan terkejut, "Saya pusing. Ada apa? Tinggal di rumah istri saya, menghancurkan mobilnya, tidak membayar sepeser pun, dan meminta istri saya membeli yang lain. Adinata ini begitu bar yang tidak tahu malu?" Anastasia sangat cemas, "Bukan itu yang Anda pikirkan. Maaf, saya tidak mau minum." UPS. Anastasia awalnya berencana menjelaskan kepada Fan Qing bahwa Adinata tidak membayar mobil atau rumah karena rekening domestiknya dibekukan, jadi dia tidak bisa membayar sepeser pun. Namun sebelum dia mulai menjelaskan, dia kebetulan melihat bartender perempuan itu menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Anastasia tidak mau minum, jadi dia segera menarik gelas anggurnya. Tanpa diduga, anggur mulai mengalir dan tumpah langsung ke lengan baju Anastasia. "Maaf, maaf." Pelayan itu meminta maaf dengan cepat. Anastasia melambaikan tangannya, "Lupakan saja, aku akan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan." Anastasia berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Begitu Anastasia pergi, Fan Qing dan 3 orang lainnya mulai mengobrol dengan lebih liar. Fan Qing merokok dan berkata dengan nada menghina, "Selera Anastasia semakin buruk. Mengapa dia memilih suami pembohong? Kamu tidak tahu. Aku merekomendasikan seorang pria kepada Anastasia yang merupakan teman baik suamiku. Dia juga seorang bangsawan tunggal dan memiliki status tinggi di Inggris." Pria Inggris itu melihat foto Anastasia dan sangat menyukainya, tapi Anastasia bahkan tidak ingin melihatnya. "Hei, mereka bilang begitu kamu hamil, kamu akan menjadi bodoh selama 3 tahun. Sejak Anastasia melahirkan, dia menjadi jauh lebih bodoh dari sebelumnya. Dia sebenarnya ingin menjadi ratu bar Inggris? Haha, lucu sekali. Dia pandai di rumah, tapi dia layak juga di Inggris?" Zhang Meng memegang gelas anggur dan bersulang untuk Fan Qing. "Haha, bagaimana dia bisa menjadi ratu bar Inggris? Kami, Sister Fan Qing, adalah ratu bar Inggris yang sebenarnya. Anda harus menghibur kami dengan baik hari ini." Lin Beibei juga berkata, "Ya, Saudari Qing, awalnya saya ingin mengandalkan suami misterius Anastasia, tetapi sekarang tampaknya lebih dapat diandalkan bagi Anda untuk memimpin kami bermain." Fan Qing bersulang kepada mereka berdua, "Tidak masalah, saya jamin Anda akan bersenang-senang di Inggris." "Haha," bersorak, "Saudari." Mereka bertiga mengira Anastasia telah pergi ke kamar mandi, jadi mereka mengobrol dengan tidak hati-hati. Dia tidak tahu bahwa Anastasia telah berbalik dan mendengar percakapan mereka dengan jelas. Begitu Anastasia berjalan ke pintu kamar mandi, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki cukup tisu dan ingin meminta lebih banyak tisu kepada Lin Beibei. Namun, begitu dia berjalan mendekat, dia mendengar kata-kata Fan Qing. Dia masih ingin menjadi ratu bar Inggris. Apakah dia layak? Anastasia dengan cepat dan diam-diam mundur ke kamar mandi. Memikirkan kembali kata-kata teman sekelas lamanya, Anastasia tidak bisa menahan tangis. Ratu pub Inggris. Sejak Adinata memberinya gelar ini, Anastasia selalu menganggapnya sebagai suatu kehormatan. Bukan karena Anastasia sia-sia, tapi karena dia menyukai Adinata. Selain itu, teman-teman lain memanggil Anastasia dengan cara ini, dan seiring berjalannya waktu, dia benar-benar merasa bahwa dia adalah ratu bar. Namun, saya tidak menyangka ketika saya datang ke bar di Inggris hari ini, saya akan dihina dan diejek seperti ini. Bagaimana seorang gadis dari keluarga seperti Anastasia pernah mendengar seseorang berkata seperti itu tentang dia? Anastasia menangis dan merasa sedih. Dia ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Jadi, Anastasia menghubungi nomor telepon Adinata. "Suami, sayang, ada apa?" Saat ini, Adinata masih di dalam mobil, dan mereka belum sampai di rumah kakek. Anastasia berkata, "Saya ingin menanyakan sesuatu padamu." Adinata dan Anastasia akur siang dan malam, dan dia tiba-tiba mendengar ada yang tidak beres dalam suara Anastasia. "Sayang, ada apa denganmu? Apakah kamu menangis? Apa yang terjadi?" Anastasia tidak ingin Adinata mengkhawatirkannya, jadi dia segera menyangkal, "Tidak, saya tidak menangis, saya baik-baik saja. Saya hanya ingin bertanya, apakah Churchill Bar bukan milik grup bar kami?" Adinata bertanya-tanya, "Mengapa kamu menanyakan hal itu?" Anastasia berkata, "Oh, menurut saya mungkin saja grup bar kita telah memperoleh bar lain, tapi bukan yang ini." Saat ini, Anastasia masih tidak percaya bahwa semua yang dikatakan Adinata adalah kebohongan baginya. Mungkin, dia hanya merindukan keluarga ini dan kebetulan bertemu dengannya. Jawaban Adinata adalah, tidak mungkin. Churchill Bar adalah salah satu dari 10 bar terkenal di Inggris. Tidak mungkin kita melewatkan yang ini. Lagi pula, kakek saya selalu memonopoli dalam berbisnis. Tidak peduli seberapa besar atau kecil barnya, jika dia ingin melakukannya, dia akan membeli semuanya dengan cara apapun.
Anastasia, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa semua bar di Inggris adalah milikmu. Anda adalah Ratu Bar Inggris yang sejati dan asli. Bab 480. Adinata berpikir dan menyadari bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Anastasia di Churchill Bar. Jadi dia bertanya, Anastasia, apakah kamu menemui masalah di bar? Katakan sejujurnya, itu tidak masalah. Aku juga pemegang saham utama grup bar, dan aku berhak mengetahuinya. Anastasia juga merasa jika Churchill Bar benar-benar milik keluarga Brahma, maka dia harus melaporkan masalah ini kepada Adinata. Anastasia berkata, saya mengungkapkan identitas saya kepada staf di sini dan mengatakan bahwa saya adalah pemilik Green King Bar Group. Namun, mereka tidak mengenal saya atau perusahaan grup bar kami. Ketika Adinata mendengar ini, dia langsung bingung. Apa? Hal seperti itu bisa terjadi? Tunggu sebentar. Adinata meletakkan ponselnya, menutup gagang telepon dengan tangannya, dan bertanya kepada Butler Leon di kursi penumpang di depan, Butler Leon, apakah Churchill Bar milik keluarga Brahma kita? Butler Leon mengangguk, tentu saja, Tuan. Adinata mengangkat telepon lagi dan berkata kepada Anastasia, saya akan menangani masalah ini. Anda menunggu saya di bar. Saya akan segera mencari Anda. Ketika Adinata menutup telepon dan melihat ekspresi Adinata tidak bagus, Mingze Sakti segera bertanya dengan prihatin, ada apa, Adinata? Apakah Anastasia mengalami kecelakaan di bar? Adinata tersenyum, mengetahui bahwa Mingze Sakti peduli pada putrinya bagaimanapun, tidak aman bagi keluarga seorang gadis untuk pergi ke tempat seperti bar asing. Adinata berkata, tidak apa-apa, ayah, pelayan di sana tidak mengenal Anastasia, aku akan pergi ke sana sendiri. Sopir, hentikan mobilnya, aku akan turun dari sini. Butler Leon bertanya, Tuan, apakah Anda ingin saya membantu Anda menangani masalah ini? Adinata berkata, tidak, kamu dapat mengirim ayah mertua dan anak perempuanku untuk menemui kakek. Aku akan mencari King Long saja. Mendengar nama, King Long, Butler Leon tersenyum, benar, kamu telah kembali ke Inggris, kamu dapat meminta King Long melakukan sesuatu untukmu. King Long adalah seorang jenderal galak yang ditugaskan kepada Adinata oleh keluarga Brahma. Dia adalah manusia, tapi dia juga bisa disebut kekuatan. Agar ketiga cucunya, Tian Brahma, Xuan Brahma, dan Adinata, berhasil mewarisi tujuan besar keluarga Brahma, Chonghai Brahma menugaskan 3 jenderal yang galak untuk masing-masing dari ketiga cucunya. Mereka adalah King Long, Macan Putih, dan Suzaku. King Long mengikuti Adinata, Macan Putih mengikuti Tian Brahma, dan Tuan Sakti Zaku adalah Xuan Brahma. Keluarga Brahma tidak hanya mengizinkan ketiga anak Tian Brahma, Xuan Brahma, dan Adinata menjalani berbagai pelatihan, tetapi juga melakukan berbagai pelatihan kejam terhadap King Long, Macan Putih, dan Suzaku sejak mereka masih kecil. King Long, Macan Putih, dan Suzaku pada awalnya tidak merujuk pada satu orang untuk menemukan bakat yang mampu membantu 3 tuan muda. Chonghai Brahma memilih, melatih, dan memilih dari ratusan orang. Setelah lebih dari 10 tahun pelatihan dan pengalaman, kepemilikan King Long, Macan Putih, dan Suzaku saat ini akhirnya ditentukan. Adinata dan yang lainnya telah mengalami ujian di medan perang, dan King Long serta yang lainnya telah mengalami lebih banyak ujian di medan perang. Adinata dan yang lainnya telah mengalami uji coba bisnis, dan King Long serta yang lainnya juga telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Faktanya, berdasarkan kemampuan pribadi, koneksi, DLL, tidak satupun dari ketiga Adinata yang lebih baik dari 3 orang yang membantu mereka. Namun, tidak peduli betapa luar biasanya ketiga orang ini, mereka tetaplah pelayan Adinata dan yang lainnya. Memikirkan King Long, Adinata tersenyum. Orang ini benar-benar luar biasa. Dia adalah yang paling kuat di antara 3 orang yang membantu tuan muda ketiga, bahkan lebih kuat dari Baihu dan Suzaku. Jika kakek mengizinkanku memanggil King Long di Tiongkok, aku tidak akan begitu marah padamu. Chonghai Brahma memiliki aturan bahwa saat Adinata menjalani pelatihan di Tiongkok, dia tidak diizinkan memanggil King Long dan membiarkan King Long membantu. Karena King Long begitu kuat, baik dari segi kekuatan pribadi maupun kekuatan yang dimilikinya. Pada dasarnya, hal-hal kecil yang ditemui Adinata dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Sekarang Adinata telah tiba di Inggris, dia dapat menghubungi King Long. Adinata memutar nomor telepon King Long. King Long, kamu baik-baik saja. Adinata dengan senang hati menyampaikan belasungkawa kepada lelaki tua ini. Faktanya, King Long belum terlalu tua, baru berusia 32 tahun. Yang mulia, Tuan, suara pria kaya dan berkuasa terdengar di sisi lain telepon. Itu adalah King Long. Adinata berkata, panggil aku saudara. King Long, Tuan. Adinata, sial, kamu masih menolak memanggilku saudara. Adinata ingin King Long memanggilnya saudara selama bertahun-tahun, tapi sayangnya dia tidak pernah berhasil. King Long bertanya, Tuan, apakah Anda kembali? Adinata tersenyum dan berkata, ya, saya tidak dapat menghubungi Anda jika saya tidak kembali. King Long bertanya, apa perintah Anda?
Guru, Adinata, ini bukan masalah besar. Orang yang bertanggung jawab atas Churchill Bar, tolong temukan dia untuk saya dan minta dia untuk segera menemui saya di Churchill Bar. King Long, iya, ada instruksi lain? Adinata, untuk saat ini sudah hilang. Silakan dihubungi kapan saja. King Long, iya. Adinata menutup telepon, segera memanggil taksi dan bergegas menuju Churchill Bar. Ketika saya tiba di bar, saya melihat Anastasia dan 4 orang lainnya duduk di bar sambil minum. Begitu dia melihat Adinata datang, Fadking segera tersenyum munafik dan berkata, "Wow, suami kita tersayang ada di sini. Silakan duduk cepat, Yeye yang tampan. Kamu ingin minum bersama kami di sini. Jika Anda memesan 4 botol anggur termahal di sini, jangan sia-siakan." Ketika Fadking melihat Adinata lagi, dia masih antusias seperti sebelumnya, seperti tuan tanah yang menjamu tamu. Ketika Zhang Meng dan Lin Beibei melihat Adinata lagi, mereka memandang rendah dia dengan jijik dan menolak untuk memperhatikannya sama sekali. Setelah Fadking meminta Adinata untuk duduk, dia juga berinisiatif menuangkan segelas anggur untuk Adinata, merokok dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Tuan Brahma, suasana di bar yang Anda dan Anastasia miliki sangat bagus. Terima kasih kepada Anda hari ini, kami bisa minum anggur gratis. Ayo, mari kita minum Tuan Brahma, ya?" Zhang Meng dan Lin Beibei mencibir dan tidak berniat mengangkat kacamata mereka. Adinata sangat menyadari penampilan MI dan telah melihat bahwa Fadking tampaknya sangat baik padamu di permukaan, tetapi sebenarnya orang ini sangat munafik. Dia bermuka dua dan suka bersikap sarkastik dan sarkastik. Di permukaan, dia memuji Adinata sebagai Tuan Brahma, tetapi kenyataannya, dia menghinanya. Karena minuman ini sama sekali tidak diolah oleh Adinata, melainkan oleh Fadking. Tapi Fadking tidak mengungkapkannya dan tampak sangat hebat di depan teman-teman sekelasnya, membuat Anastasia terdiam. Namun, Anastasia merasa sangat sedih. Adinata bukan orang bodoh, jadi wajar saja dia tidak akan meminum segelas anggur ini. Adinata berkata dengan serius, "Nona Fad, Anda tidak perlu berbicara seperti ini. Saya sudah mendengar bahwa Anastasia mengalami beberapa masalah di sini. Pelayan di sini tidak mengenal Anastasia." Ketika Fadking melihat tidak ada orang yang bersulang dengannya, dia menyesapnya dan berkata pada dirinya sendiri, "Jika kamu ingin orang mengenalmu, kamu harus mampu." Adinata merasa bahwa Fadking sebenarnya sangat kejam dalam perkataannya, dan setiap kata sepertinya berduri. Sangat mungkin kata-kata Fadking membuat Anastasia menangis sekarang. Wanita sialan, dia benar-benar membuat istriku menangis. Adinata melihat Fadking sekarang dan merasa sangat tidak senang.